Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pet Santai Channel, teman-teman. Hari ini kita mau buat video lagi tentang kura-kura Ambon, teman-teman. Kita nggak akan pernah bosan buat video kura-kura Ambon, khususnya untuk yang panen-panen ya. Makanya sini juga saya akan kasih tahu juga buat teman-teman yang ingin breeding yang mudah-mudah, yang simple-simple dan yang murah-murah, yang ramah kantong, mungkin itu cocok untuk bagi pemula, teman-teman ya. Jadi kura-kura Ambon ini dia selain harganya mungkin terjangkau bagi yang pemula lah gitu, perawatan yang mudah, nggak terlalu ribet seperti kura-kura lainnya yang mungkin berjamur sedikit gampang mati, pilek sedikit gampang mati, ataupun yang susah hidungnya yang harus kontrol dua alam yang betul-betul kita buat space dia atau kandang dia untuk dua alam, teman-teman. Si kura-kura Ambon tersebut juga kura-kura dua alam ya, teman-teman ya, tapi dia hidupnya simple, teman-teman. Dia kayak ya udah nikmatin aja, kalau lagi kering ya kering gitu, kalau lagi yang pengen basah diguyur hujan ataupun full air juga dia tahan banting gitu, teman-teman. Kesehatan juga terjamin juga ya. Sekali kita mau breeding itu walaupun setahun mungkin 2 sampai 4 butir itu rajin, teman-teman gitu. Oke, nih hari ini kita mau mau panen-panen lagi seperti video sebelum-sebelumnya. Kita nggak pernah bosan buat video panen-panen. Jadi buat teman-teman yang ingin lihat langsung cara panennya gimana sih, yuk ikut. Oke teman-teman, nih kita udah siapin media sederhana, ingkup pakai toples ya, juga media pakai perlite gitu. Kita pakai biasa dulu kemarin, kalau teman-teman lihat saya pakai Fermi ya. Kalau Fermi kayaknya lebih mudah, teman-teman, karena emang mungkin daya serapnya lebih tinggi ini, teman-teman. Cuman kelembapannya itu kalau bagi saya lihat sendiri itu Fermi lebih oke, teman-teman, daripada perlite ini, teman-teman ya. Tapi hari ini kita coba pakai inkubasi yang medianya perlite, teman-teman. Kita lihat bedanya gimana, teman-teman. So, kita panen langsung. Oke, ini langsung ya, teman-teman. Kameranya bisa dekatin. Jadi telur sembarangan, teman-teman, karena di tempat saya sendiri itu nggak langsung dikasih medianya. Jadi dia di belakang rumah ini, di halaman belakang rumah ini dia bisa bebas, teman-teman, mau kemana aja, mau bertelur mana aja, mana mau sempat bertelur, teman-teman. Kayak ini kemarin sempat yang di atas, ini nggak terkubur, makanya saya tahu dia ada bertelur. Tapi saya korek, biasanya dia ada 2, teman-teman. Kalau ini baru 1 nih saya kelihatan, tapi 1 lagi nggak nampak kelihatan. Biasa dia kura-kura Ambon ini biasanya dia kalau nggak bertelurnya 1, dia 2, teman-teman, nggak mungkin 3. Kebanyakan nggak mungkin 3. Kebanyakan emang kura-kura Ambon ini isinya telurnya 2, teman-teman, karena telurnya itu size-nya lumayan besar, man. Contoh ini. Nah, ini jantan, teman-teman ya, jantan. Cuman kita bikin perbandingan. Oh, ini ada betina, teman-teman. Aduh. Nah, ini betina, teman-teman. Nah, perbandingan kalau andai kata kayak kura-kura Brazil mungkin telurnya bisa 15, 10 atau 20 lah gitu, 20 butir. Karena mereka kecil-kecil, mungkin kalau telur dibandingkan dengan telur ini lebih kecil gitu, teman-teman. Kalau telur kura-kura Brazil ya contohnya. Tapi kalau kura-kura Ambon emang telurnya sebesarnya, teman-teman. Bentuknya manjang gitu ya, nggak bulat kayak telur lainnya gitu, dan juga keras, teman-teman, teksturnya gitu. Jadi dia setahun yang saya perhatikan itu dia kalau nggak bertelur 2 butir, kalau nggak 4 butir, teman-teman. Tergantung dia ada kawin apa nggak tahun nih gitu. Jadi kalau bisa saya katakan terbanyak ya yang pernah saya lihat sendiri, dia itu bisa 5 sampai 6 butir dalam setahun, atau paling sedikit 4 butir, teman-teman. Tapi juga kadang dia nggak kawin, teman-teman. Dia tetap menghasilkan telur, cangkang telur, tapi kadang tidak dibuahi, teman-teman gitu. Jadi cara melihat dia dibuahi atau enggak nanti kita coba ingkup. Nanti dah kita lihat di umur telur, di umur inkubatornya itu seminggu. Di seminggu itu dia itu ada urat, teman-teman. Udah muncul urat-urat merah di dalamnya waktu kita senter, teman-teman. Tapi kalau ketika umur seminggu kita senter masih plong, kosong, cuma kuning, cairan kuning dalam, itu dipastikan itu telurnya infertil, teman-teman gitu. Jadi tidak dibuahi gitu. Nah, ini mungkin kalau saya sendiri udah sering lihat, pengalaman sering lihat, contoh yang udah dibuahi itu biasanya ada putih, teman-teman. Ada putih di bagian ini ya, ada putih. Nah, ada bagian kosong, udara gitu, teman-teman. Yang lainnya kemerahan, cairan kuning kemerahan, tapi di sini ada cairan udara, itu biasanya yang terbuahi. Mungkin di sini nggak ada contoh yang tidak terbuahi, teman-teman ya. Yang semua terbuahi, teman-teman. Nah, ini lebih jelas, teman-teman. Nah, ini biasa, ini yang baru, teman-teman ya. Kalau ini udah agak lama saya lihat, cuman saya baru buat video sekarang, teman-teman gitu. Nah, ini lebih jelas. Ini ada bagian putih, ada bagian yang cairan.
Nah, biasanya yang sering terbuah itu yang saya lihat itu emang udah ada sini. Tapi kalau emang polos dari awal kita ketemu telurnya itu biasa udah kosong teman-teman. Di sini saya ketemu 3 teman-teman ya. Tapi yang pertama saya lihat emang 2 teman-teman, ini ada 3 berarti kemungkinan ini 2 kura-kura teman-teman yang telur. Ini udah ada teman-teman. Nah, ini udah ada yang punya kemarin saya ambil. Nah, ini contoh yang udah mau menetas teman. Cuma nggak tahu ya nanti dia survive apa enggak. Dia kalau udah mau menetas dia putih tak putih teman. Makanya saya bilang kalau yang fertil biasanya ada putih. Habis itu di sini gelap, makin gelap karena dia udah membentuk embrio teman-teman. Nggak lagi cairan kosong sama ura-ura. Jadi udah berbentuk gelap, udah terbentuk lah di dalam teman. Ini kemungkinan sekitar sebulan lagi teman-teman ya. Karena belum terbentuk sempurna. Seperti biasa kalau kita ambil telur itu juga nggak boleh sembarangan teman-teman. Gimana letak induknya taruh telur, begitu juga lah kita letakkan di media teman-teman. Nah, contoh teman, ini ada teman-teman yang kayaknya infertil, sepertinya infertil teman-teman. Nah, perbedaannya bisa kita lihat, dia polos teman-teman, polos. Nah, perbedaannya ada putihnya, kalau nggak yang ini teman. Nah, ini ada putihnya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, nampak kamera? Nah, kalau yang ini polos teman-teman, nggak ada putihnya, belang putihnya itu nggak ada, hampir polos. Cuma bisa kita ingkup aja, mana tahu nanti lambat keluar teman-teman embrionya. Cuma yang ini udah ada putih gitu. Ini kosong teman-teman, biasanya ini yang kosong. Coba kita ingkup aja, kalau emang kosong nanti kita buang, karena nanti juga dapat mengganggu telur lainnya teman-teman. Karena yang kosong ini rata-rata cepat berjamur ya teman-teman. Jadi nanti kita buang, kalau udah emang seminggu waktunya kita buang teman-teman, kita pisahkan dari yang lain karena takut dia bakal berjamur ke yang teman-teman. Kita cek lagi, masih ada. Perlu diketahui juga kalau kura-kura Ambon ini dia nggak terlalu dalam teman-teman, berkisar sekitar 10 atau 15 cm dari permukaan tanah teman-teman, atau pasir. Kalau saya emang breeding si kura-kura ini emang dilepas liarkan teman-teman di halaman gitu, biar dia kemana mereka mau ya, terserah gitu. Kolamnya udah ada, tempat minum udah ada, makannya juga udah aman, jadi ya udah lepas liarkan. Mau dia kawin kah kapan nggak tahu kan, mau dia kapan mau bertelur nggak tahu. Biasanya juga nanti kita lihat ada yang kura-kura mau bertelur teman-teman. Nanti gimana sih ciri-ciri kura-kura Ambon yang mau bertelur juga teman-teman gitu. Jadi kita tinggal dulu, sepertinya nggak ada lagi teman-teman. Saya pun udah bawa nih, biasa bawa nih buat congkel-congkel, nggak tahu ada kan, emang nggak ada juga teman-teman, kosong. Karena di kandang pet nanti juga nggak ada tempat khusus buat breeding teman-teman, tempat taruh telur teman-teman. Orang nih mereka buat laying egg-nya itu nggak ada teman-teman. Jadi ya dimana ada pasir, ada tanah, mereka bakal bertelur situ teman. Oke, kita menuju ke sebelahnya tempat yang bakal mau telur. Apakah emang udah keluar telurnya, apakah belum, nanti kita lihat teman-teman. Ini ada nih contoh kura-kura yang lagi berdiam diri. Nah, kita lihat jantan betina. Nah, ini betina teman-teman, kebetulan betina. Nah, ini jantan. Perbedaan betina jantan kelihatan kan, yang jantan dia agak masuk teman-teman, sedangkan betina kalau nggak rata dia bakal gelembung teman-teman. Biasa kebanyakan rata, tapi kalau yang jantan kebanyakan ini khusus kura-kura Ambon ya. Kalau kura-kura lain mungkin dari tempurung bawahnya yang mungkin berbentuk ini beda, kayak sulcata atau emis, itu beda teman-teman ya. Dari ekor juga bisa, ekor kebanyakan kalau betina agak pendek teman, kalau jantan agak panjang, dan juga kalau jantan tuh udah panjang kurus nggak tebal, kalau betina agak tebal teman. Tapi lebih mudahnya kalau Ambonnya emang kita lihat dia ini, kalau betina pasti rata teman-teman, kalau yang jantan pasti masuk. Nah, yang saya bilang tadi, kalau tanda-tanda kura-kura Ambon mau bertelur, rata-rata dia bakal berdiam diri di sini, diam sampai berapa hari gitu, berdiam diri. Dia nggak bakal kemana-mana teman-teman. Di situ aja dia udah kayak puasa. Emang rata-rata kayak ular, kadal, ataupun kalau nggak sedikit makan, bahkan mereka puasa teman-teman. Nggak makan sama sekali. Emang dia berdiam diri buat persiapan buat ngeluarin telurnya teman-teman. Jadi ini udah saya lihat berapa hari. Entahkah di bawahnya ini ada telur apa enggak, saya nggak tahu. Kemungkinan kalau emang belum, kalau nggak ada telur, kemungkinan berarti belum dikeluarin teman-teman.
Nah, ini pun walaupun dia nanti pindah teman-teman, dia tuh bakal kesini lagi nanti ya, karena udah tepatin mungkin kayak insting hewannya tahu kayak biawak kemana harus telurnya dibawa biar menetas. Kayak mereka udah tahu suhu di tanah ini bagus apa enggak untuk telurnya tuh udah tahu teman-teman. Ini walaupun dia pergi, dia bakal tahu bakal kembali ke sini lagi teman-teman. Ini bakal kita korek apakah ada teman-teman. Karena tempat rajin berteluran di sini teman-teman, walaupun berbatuan. Makanya kalau mereka bertelur itu nggak terlalu dalam teman-teman. Ini korek dikit ada. Ini kayaknya belum telur teman-teman, masih belum kelihatan. Ini teman-teman, belum keluar telurnya, masih berdiam diri teman-teman. Ini sebenarnya kalau kita ganggu nggak apa-apa, cuman nanti balik lagi deh teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak ada teman-teman, nggak ada isinya. Nah juga kalau yang mau bertelur, kebanyakan dia agak susah menutup pantat teman-teman kayaknya. Beda yang ini bukan karena dia jantan juga ya, tapi kalau betina kalau lagi kosong, dia bakal nutup juga teman-teman, nutup. Kayak yang tadi sebelumnya itu kan betina tuh teman-teman, dia rapat teman-teman kan. Nah kalau ini berarti ya fix ini belum keluar teman-teman. Dia mau kita tutup nih gini, nggak mau rapat karena mau keluar teman-teman. Gitu yang sering saya perhatikan gitu ya. Ini udah kita tutup, kita takutin dia. Nah kita takutin juga nggak mau ketutup karena kayak ada isi di situ teman-teman. Ini bakal di sini lagi teman-teman. Mungkin ya dalam waktu minggu ini mungkin bakal keluar lagi dan bakal saya cek kalau dia udah pindah berarti udah keluar telur teman-teman. Oke mungkin teman-teman sampai di sini dulu. Ini kita dapat 3 telur ya, 4 telur yang punya kemarin. Dan di sini juga saya udah kasih tahu bahwasannya yang kira-kira yang telur fertil sama infertil tuh gimana sih gitu. Beda telur beda lagi teman-teman ya. Dulu yang saya bikin video ular juga, yang ular bertelur juga teman-teman juga udah pada tahu gimana sih nentuin gimana telur ular yang fertil ataupun infertil ya, atau dibuahi atau tidak gitu. Kadang juga bukan karena gagal dibuahi, kadang juga embrio di dalamnya gagal survive. Dari awal emang dia hidup cuma mati. Jadi ada juga yang seminggu udah keluar nih teman-teman, uratnya udah keluar, kuning bintik merahnya itu udah kayak ring itu, cincin merah itu udah keluar, cuman dalam minggu ke depan bisa mati teman-teman. Jadi langsung buyar, langsung pecah lagi dia, jadi langsung jadi cairan kuning lagi. Kayak ini dia kosong, cuma kita tes lagi nanti apakah ada hidup. Mungkinan kadang nggak terlalu kelihatan teman-teman, tapi kebanyakan yang gini itu nggak ada isinya teman-teman, kosong. Kalau kita center pakai matahari dah kuning aja, nggak ada isi gitu teman-teman. Kalau ini kan kayak ada isi teman-teman, kalau nampak dari cahaya matahari putih gitu. Jadi emang nanti si embrionya bakal di tengah-tengah dia teman-teman. Teman-teman mungkin sampai di sini dulu kita panen-panen asingnya. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah asik pelihara kura-kura Ambon? Nah nanti bagi teman-teman yang punya kura-kura Ambon atau pengen sharing di sini juga boleh, nanti jangan lupa komen gitu, sharing gimana sih bang cara ternak ataupun cara biar pasangkan kura-kura Ambon tuh. Kadang ada juga yang kura-kura Ambon kita pasangkan malah berantem teman-teman, nggak cocok, bisa berujung kematian. Mati gara-gara berantem satu, yang kedua mati gara-gara dia stres nggak mau makan. Nah di sini sering juga beberapa yang udah nggak banyak lagi sih gitu, tapi mati juga teman-teman. Ini saya akhirin videonya. Jangan lupa teman-teman tetap ikutin Pesnatic. Untuk ditunggu video-video dari kami yang unik, mungkin lucu juga, dan juga mungkin edukasi buat teman-teman yang belum tahu gitu. Juga kita juga nanti bakal herping juga sama-sama ataupun berburu sama-sama teman-teman agar lebih asik depannya. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Bye. Oke teman-teman, ini udah kita panen telurnya. Ini kita simpan di tempat penyimpanan saya teman-teman. Dulu yang saya simpan itu di dalam ruangan aja. Yang penting udah dicek suhu teman-teman. Kita pakai termometer buat cek suhu sama kelembapan teman-teman. Ada biasa kalau teman-teman cari di toko-toko online ada, atau enggak di toko-toko farmasi itu biasa ada teman-teman. Termometer atau hygrometer teman-teman ya. Ini saya udah cek suhu sini udah aman teman-teman. Cuman di sini beda sama ruangan dalam. Di sini tuh harus agak lembapin sedikit teman-teman. Karena di sini karena di luar jadi agak sedikit panas teman-teman ya. Tapi kalau di dalam tuh udara stabil, lebih nyaman teman-teman. Ini udah saya coba lebih oke lah di dalamnya, karena ini juga kedap udara.
Jadi aman lah gitu buat inkubator teman-teman. Jadi bukan ini aja yang harus kedap udara, tapi juga yang media biasa orang pakai kulkas teman-teman, itu pakai kedap udara juga. Malah dibuat sistem otomatis. Kalau panas nanti dipasangin pendingin itu hidup, kalau panas lampu bohlamnya itu hidup, lampu kuning ayam itu teman-teman hidup. Jadi suhunya stabil. Saya mungkin ke depan bakal buat kayak itu, bikin yang stabil udah saya beli, cuma belum saya rakit teman-teman. Buat inkubator yang otomatis. Jadi suhu misalnya 30 derajat atau berapa ya, 27 sampai 32 derajat. Itu kalau lebih didinginkan, kalau kalau tinggi didinginkan maksudnya. Kalau suhunya panas kalau dingin dipanaskan teman-teman gitu. Jadi emang nanti kita buat yang otomatis. Jadi kita nggak perlu kontrol yang gimana sih suhu di dalam teman-teman. Jadi nanti kita bakal cek lagi kita buatlah gitu untuk inkubator yang otomatis.